Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya ada dalam kesehatan tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi satu video yang mana video ini kemarin saya dikirim oleh teman saya. Isinya seorang ibu-ibu yang murtad dari agama Islam karena dia membaca Al-Quran gitu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kemudian saya mendengarkan dengan seksama isi video itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh si ibu itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Dia hanya memilah-milih saja artinya dan dia tidak menjelaskan keseluruhan ayat itu. Kemudian dia menyampaikannya. Maka hal ini sangat disayangkan gitu. Apalagi kalau misalkan ada seorang muslimin kemudian melihat video itu dan dia tidak belajar Al-Quran, bisa saja dia percaya gitu kan. Maka dengan kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan berbagi tentang video yang mungkin saya akan sedikit membahasnya dan akan mensinkronkan dengan isi Al-Quran gitu kan. Apa yang menjadi titik kesalahannya, kemudian kita akan mentasih atau kita akan menjelaskan secara benarnya seperti apa gitu kan. Maka kita simak videonya dan tonton sampai habis. Nah, saya berangkat ke ngaji hari Jumat. Nah, saya sama bapak saya waktu saya janji mau ngaji lagi, saya bilang begini, tapi aku minta Al-Quran yang terjemahan ya Pak, saya bilang begitu. Iya, ada nih katanya. Nah, diambil sama bapak saya, nih Qurannya katanya. Waktu itu Quran Mahmud Yunus Pak, bagus Pak, dan nggak ada dalam kurung, nggak ada buka tutup, nggak ada garis miring, bagus Pak, lurus gitu. Nggak seperti Quran sekarang yang saya beli ini tuh ada garis miring dalam kurung gitu. Jadi saya bawa itu Qurannya, saya bawa, besoknya saya ngaji, saya ancang-ancang, nanti gue tanya-tanya kalau sebelah sini, oh ternyata dia awal bacanya sebelah kiri. Nah pas besoknya saya berangkat ngaji, masuk musola, oh seneng lah ibu-ibu, ih baru sekarang datang, seneng lah mereka ya. Saya ambil arah sebelah kanan Pak Ustadz. Nah, udah ngaji-ngaji, baca doa dulu. Nah, sebelah kiri itu disuruh baca 1 orang 2-3 ayat gitu kan. Nyambung-menyambung terus. Nah, sementara dari kiri itu kira-kira ada kurang lebih 20 atau 25 orang gitu, Pak. Saya terakhir sebelah kanan. Saya baca itu, Pak. Terjemahannya ya. Saya baca satu saya baca. Nah, mentok Pak di Al-Baqarah 115. Nah, sahabat, barusan kita sudah mendengarkan bahwa dia membaca Al-Quran yang artinya saja dari Mahmud Yunus. Dan katanya Mahmud Yunus ini mengartikan secara lurus-lurus saja gitu kan. Padahal Mahmud Yunus ini boleh dicek oleh sahabat sendiri. Itu seorang ulama besar yang awal mula dari beliaulah tafsir di Indonesia itu ada. Jadi beliau itu adalah pentafsir. Boleh dicek oleh sahabat semuanya. Ketika kita menuliskan, sudah aja Mahmud Yunus, Quran Mahmud Yunus, maka nanti di internet ada tafsir Mahmud Yunus, tafsir Mahmud Yunus, tafsir Mahmud Yunus gitu. Maka beliau itu adalah pentafsir gitu. Kita dengarkan selanjutnya. Masuk musola, oh seneng lah ibu-ibu, ih baru sekarang datang, seneng lah mereka ya. Saya ambil arah sebelah kanan Pak Ustadz. Nah, udah ngaji-ngaji, baca doa dulu. Nah, sebelah kiri itu disuruh baca 1 orang 2-3 ayat gitu kan. Nyambung-menyambung terus. Nah, sementara dari kiri itu kira-kira ada kurang lebih 20 atau 25 orang gitu Pak. Saya terakhir sebelah kanan. Saya baca itu Pak. Terjemahannya ya. Saya baca satu saya baca. Nah, mentok Pak di Al-Baqarah 115. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan bahwa tadi katanya si ibu ini mulailah pengajian dan si ibu ini duduk di sebelah kanan Ustadz.
Di samping kirinya itu ada ibu-ibu kurang lebih katanya 25 orang. Masing-masing dari ibu itu membaca 2 atau 3 ayat. Taruhlah misalkan kita ambilnya yang banyak, yang 3 ayat. Kalau misalkan diawali dengan surat Al-Baqarah, berarti setiap orangnya 3 ayat, berarti 3 kali 25 itu adalah 75 ayat. Padahal si ibu ini urutannya terakhir, gitu kan. Maka kenapa, pertanyaannya, kenapa dia membaca ayat ke-115? Padahal kalau misalkan setiap orang itu membacanya 2 atau 3 ayat, taruhlah ketiga 3 ayat gitu kan. Maka 3 kali 25 itu sudah 75. Tetapi kenapa si ibu ini membaca ayat 115? Seakan-akan dia memilih ayat itu sebagai apa ya, sesuatu yang nantinya akan menjadi viral lah kayak gitu ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Pas banget giliran saya, Pak. Pas, ayo Bu Siti baca katanya. 15 sampai 16 katanya. Terus saya baca, Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin ya, Pak. Al-Baqarah 115. Walillahi masyriku wal maghrib fa'aina ma fasama fa'aina ma tawalu fasama wajmulah walahal nas wasiyin alim. Itu Pak. Jadi barat timur tuh punyaku. Kemana kau menghadap, aku suka, aku ada. Nah sahabat, kita sudah mendengarkan pemaparan dari ibu itu mengenai terjemah dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Katanya, barat dan timur punyaku, kemana kalian menghadap, aku suka, aku ada. Nah sahabat, kalau kita melihat terjemahnya saja dalam Al-Quran Al-Baqarah 115 ini, itu maknanya tidak seperti itu hadirin. Tidak seperti itu. Bahkan si ibu ini cenderung menambahkan dan tidak menjelaskan ayat selanjutnya tentang Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Maka kalau kita melihat dari terjemahnya saja, walillah dan hanya milik Allah, walillah dan hanya milik Allah, al-masyriku wal maghrib, timur dan barat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kalian menghadap, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tidak ada diterjemahkan aku suka. Tidak ada. Tidak ana uhibbu. Tidak ada seperti itu. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemudian ditambah lagi ada ayat selanjutnya, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Kalau misalkan kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dari kota Mekah ke kota Madinah sedang berperjalanan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas unta, itu kan? Sholat apa? Sholat sunnah. Nah, karena beliau tidak tahu arah kiblat, maka dia sholat begitu aja karena ada ayat ini, gitu. Sekali lagi karena dia tidak mengetahui posisi kiblatnya pasnya seperti apa, gitu. Jadi walaupun demikian Allah itu membolehkan hal itu karena dia tidak tahu posisi atau arah kiblat. Tapi kalau dia sudah mengetahui arah kiblat, harus dia menghadap kepada kiblat, gitu. Nah ayat ini asbabun nuzulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar dari Mekah ke Madinah, gitu. Makanya kalau mempelajari Al-Quran itu bukan hanya satu aspek ilmu saja, bukan tafsirnya saja, tetapi kita harus didukung dengan ilmu-ilmu yang lain seperti asbabun nuzulnya, supaya kita mengetahui ayat ini turunnya berkaitan dengan apa, ayat ini turunnya dengan berkaitan seperti apa, gitu kan. Maka itu jawaban untuk si ibu-ibu yang mengatakan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini semakin menarik, sahabat. Saya baca, Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin ya, Pak. Al-Baqarah 115.
Walillahi masyriku wal maghrib fa aina ma fasama fa aina ma tawalu fasama wajmulah walahal nas wasiyin alim. Itu Pak. Nah, sahabat, barusan si ibu ini membaca ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 115. Masya Allah, itu bacaannya keliru sahabat. Ada yang dikurangi, kemudian ada yang membacanya harus dhammah tetapi dia membacanya fathah. Tadi kan disebutkan walillahil masyriqu wal maghrib, katanya gitu kan. Fa'ina ma fasama wajhullah. Jadi langsung saja tuwalunya dilewat. Kemudian diulangi lagi tuwalunya, bahkan jadi salah gitu, bukan tawalu tapi tawalu. Gitu. Yang kedua walaha gitu kan. Walaha padahal innallaha, bukan walaha tapi innallaha wasi'un alim. Bagaimana menerjemahkannya bisa benar kalau misalkan membaca Al-Qur'annya saja itu sudah keliru. Kak, hati-hati sab. Kemana kau menghadap, aku suka, aku ada. Terus saya bertanya, Pak, Bang Pak Ustadz, boleh tanya nggak? Oh boleh. Tanya apa Bu? Ini Pak, ibu-ibu yang lain ini sementara udah selesai dapat giliran pada diem ngobrol ya Pak, ya ngobrol masing-masing. Ini Pak di Barat Al-Baqarah 115, Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap? Aku suka, aku ada, katanya. Gimana Pak? Pertanyaan saya Pak, kalau kita kan orang timur, kalau lebih ke timur bagaimana Pak? Katanya. Saya bilang begitu. Oh nggak bisa, katanya. Nah Pak Ustadz itu tiba-tiba keluarin korek Pak dari kantong bajunya. Dia tempel di papan bor. Ditempel, dia tunjuk. Ini ya ibaratnya nih, ini Ka'bah katanya. Ini barat, ini timur, ini selatan, ini utara. Ya kita dari timur ngadepnya ke sini, dari barat ngadepnya ke sini, dari utara ke sini, selatan ke sini. Loh, berarti dari timur ke barat dong Pak? Ya iya katanya. Lah, tapi kan kata ini Al-Baqarah bilang kemana? Kemana engkau menghadap? Aku ada dan aku suka. Udah ibu apalin aja katanya. Loh, kalau dia apalin kalau nggak tahu artinya bagaimana Pak? Udah baca aja katanya. Udah, saya nggak kurang puas ya Pak ya. Iya. Nah, sahabat, ini salah satunya kalau misalkan kita tidak mengetahui asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turun ayat itu gitu. Maka mentafsirkannya juga atau menerjemahkannya juga seenaknya seperti itu. Maka sekali lagi saya mengingatkan kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an, terjemahnya atau tafsirnya kita harus mengetahui asbabun nuzulnya supaya hati kita semakin mantap seperti itu. Ya. Maka tadi kan disebutkan ada seorang ustadz menjelaskan seperti itu. Saya kurang setuju juga gitu kan. Tidak mungkin lah seorang ustadz gitu kan yang dinamakan seorang ustadz, apalagi dia menjelaskan Al-Quran, kemudian dia membaca terjemahnya, tafsirnya, dia mengatakan seperti itu. Pasti dia mengetahui tafsirannya, pasti dia mengetahui asbabun nuzulnya gitu kan. Tidak mungkin seorang ustadz yang mengurukan atau mengajar Al-Quran menjawabnya seperti itu. Tidak mungkin kalau menurut saya gitu kan. Kita lanjut ke video berikutnya. Udah saya tunggu lagi pas Jumat ngaji lagi nih kedua Pak, minggu kedua. Terus ngaji dapat lagi bagian saya lagi Pak. Surat ketiga ini Ali Imran 45 sampai 6. Ini kepanjangan banget Pak. Biar siapa yang mendengar buka sendiri deh Al-Qur'annya. Saya kasih ininya aja ya, terjemahannya ya. Ali Imran 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat Pak. Kalimat yang datang daripadanya. Nyanyian besar Pak ya. Daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tuh Pak. Maksud saya beginilah. Kok malah nemuin Isa melulu? Saya bilang gitu. Ini udah barat timur. Sekarang mulai Isa. Mana Muhammadnya? Saya gituin kan cerita Muhammadnya.
Nah, sahabat, kita sudah dengarkan pemaparan dari si ibu ini. Katanya, kenapa dia hanya melihat ayat tentang Nabi Isa terus gitu kan? Ya iyalah, kenapa demikian? Karena dia hanya memilah-milih saja. Coba kalau misalkan baca surat Al-Fath, di sana ada kata Muhammad Rasulullah. Kemudian baca surat Muhammad, di sana ada kata Muhammad. Kalau misalkan kita memilah-milih saja seperti itu, maka ya bisa saja dia membacanya surat tentang isinya Nabi Isa terus gitu kan. Maka di sini kita harus jeli, hadirin. Di sini kita harus jeli dengan hal yang seperti ini, gitu ya. Mana Muhammadnya? Saya gituin kan cerita Muhammadnya. Nah, yang ayat 46 lagi, Pak. Yang ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dalam buayan, Pak. Masa bayi bisa bicara? Saya mikir, dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan ia adalah termasuk orang-orang yang saleh, katanya. Kan? Waduh, kok Isa lagi, saya bilang. Udah, nah sampai di rumah, saya terusin Pak bacaan yang ke-47 sampai 51 itu saya terus diem. Nah sahabat, dia membaca ke ayat 47 dan dia tidak membacakan secara langsung. Padahal 47 ini adalah titik poinnya tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahwa dia bukan Tuhan, dia hanyalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat ke-47-nya. Terjemahnya langsung. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Kemudian, dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa, itu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Maka Nabi Isa itu adalah utusan hanya kepada Bani Israel saja. Dia berkata, artinya Nabi Isa berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Nah ini titik poinnya di sini, tapi dia tidak berani membacakan ayat ini, karena kalau misalkan dia bacakan, mungkin si pendetanya juga akan tergoyang hatinya gitu kan. Kita lanjutkan sahabat, ini semakin menarik saja. Ngaji lagi nih minggu ketiga. Saya temuin lagi Pak. Saya temuin lagi di ini di surat Al-Maidah. Nah, itu Al-Maidah 68. Itu kan bersusun tuh Pak. Dari surat 1, 2, 3. Nah ini surat kelima ya. Saya temuin dari surat 2, 3, 5, Al-Maidah 68. Di situ artinya, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Lah, sedangkan kita jijik Pak sama Taurat Injil. Gimana kita mau tegakkan coba? Terus saya pikir-pikir lah, kalau kita nggak baca Taurat Injil, kita nggak dipandang beragama, gitu kan? Nah sahabat, ini terjemahan yang sangat frontal, yang sangat berbahaya. Dia hanya membaca setengah ayat saja, tidak menjelaskan ayat selanjutnya. Ini terjemahan yang sangat berbahaya hadirin. Kalau misalkan kita membacanya, yang tadi dibaca oleh si ibu itu, katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Bayangkan, dia hanya menyetop saja sampai sana, tidak menjelaskan ayat selanjutnya, tidak menjelaskan ayat berikutnya. Padahal di ayat sana dijelaskan, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang itu. Supaya Allah menyampaikan kepada ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu mendagangkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.
Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Nah, itu lanjutan ayatnya. Tapi si ibu itu memotong hanya sampai kepada Taurat dan Injil saja. Al-Qur'annya tidak dibaca, Al-Qur'annya tidak disampaikan. Maka ini sangat berbahaya, hadirin. Silakan sahabat-sahabat bisa mencari langsung di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-68. Itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus tahu betul apa arti dari Al-Qur'an itu. Kalau misalkan kita belum paham, kita bisa melihat tafsirannya. Kalau misalkan kita masih gambang, kita bisa melihat asbabun nuzulnya itu seperti apa gitu. Jadi ini sangat berbahaya, hadirin. Kalau misalkan kita menerjemahkannya hanya setengah atau sepotong ayat saja, gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini saya teruskan lagi artinya, Pak ya. Tidak Iya, dipandang sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat Injil yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Tuh dibilang nih, dia bilang sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Loh, kan aneh. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Sesungguhnya apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu akan menambahkan kedurhakaan, kerugian. Alhamdulillah min dzalik. Dia tidak mengetahui terjemahnya secara utuh. Maka semoga si ibu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada yang dia membenci kepada Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Bijaksana. Bisa saja yang tadinya membenci, kemudian dia masuk kepada Islam. Ya, kita doakan saja. Kita lanjutkan lagi, sahabat. Dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Loh, kan aneh. Nah terus cerita, biasanya kan habis ngajar ngaji itu Pak Ustadz tuh ceramah ya Pak. Ceramahnya serem-serem deh Pak. Tuh kayaknya kita ditakut-takutin banget gitu. Ada naga panjangnya dari sini Surabaya katanya. Astaga, saya bilang. Panjang amat, saya bilang begitu. Itu sekali makan manusia yang kafir-kafir katanya bisa ratusan, bisa ribuan. Astaga, saya bilang. Masya Allah. Masya Allah. Saya belum pernah mendengar guru saya atau siapapun itu yang mengatakan nanti itu ada naga yang mana naga ini akan memakan orang-orang kafir dan naga ini panjang. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Di mana gitu kan? Di mana ada naga? Mana dalilnya? Gitu kan? Ini sepertinya ini mengada-ngada ini. Nggak ada lah masa seorang ustadz yang mengajarkan Al-Quran dia akan tahu tafsirnya, kemudian terjemahannya juga sama. Dia mengatakan seperti itu, ada naga. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya tanya lagi sama Pak Ustadz. Pak, saya mau nanya nih. Apa lagi Bu? Mau tanya apa? Pak jangan marah dong Pak. Saya kan nanya Pak. Saya bilang begitu kan. Ini Pak. Bapak kan pernah cerita. Katanya Nabi Isa nggak mati. Nabi Isa diangkat. Diserupakan yang semirip dengan dia. Saya bilang gitu. Tapi ini Pak. Di surat Maryam aja ada 2 loh Pak. 15 sama 33. Apa? Lah berarti Pak Ustadz nggak tahu dong. Dalam hati saya nih Pak, kok dia nanya apa gitu kan? Nih Pak, salam sejahtera, aku lahir, aku wafat, aku bangkit, hidup kembali. Ini wafat Pak. Saya bilang, saya dari samping kiri, samping kuping saya sebelah kiri Pak Ustadznya bilang begini, Ibu baca aja udah, jangan ngelamahin iman orang. Lah, kok dalam hati saya ngelamahin iman orang? Nah sahabat, si ibu ini membawa surat Maryam ayat ke-33. Dan si ibu ini seperti biasa menerjemahkannya secara bebas. Padahal ayatnya tidak seperti itu. Terjemahnya tidak seperti itu. Tadi kan disebutkan
selamatlah aku lahir, aku wafat, dan aku dibangkitkan kembali. Padahal kan di sana ada kata yaum. Kalau dibaca secara utuh, wassalamu alayya yauma wulidtu, yauma amutu, wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala semoga melimpah kepadaku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku meninggal dunia. Berarti kapan Nabi Isa meninggal dunia? Ya nanti di yaumil kiamat. Gitu kan. Nanti sudah akhir zaman. Jadi sekarang Nabi Isa belum meninggal, dan karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Karena yang dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mana Nabi Isa? Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok di sini ada kata kata aku meninggal? Itu bukan meninggal pada waktu itu. Nanti yaum, ada kata yaum, yauma amut, dan pada hari aku meninggal nanti. Gitu. Karena ada ayat yang menerangkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan. Nanti Nabi Isa akan dibangkitkan. Nah, tadi terjemahnya secara frontal, tidak menyebutkan hari gitu kan. Maka sedikit saja tidak disertakan akan timbul kepada arti yang keliru. Gitu. Nah, hadirin kita lanjutkan lagi. Saya temuin lagi Pak di surat Az-Zukhruf. Aduh itu ngeri Pak. Isa akan datang lagi kan. Nah, ini artinya. Az-Zukhruf 61 ya Pak, sampai 63. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, katanya gitu. Waduh, berarti kita selama ini nanya Pak, ihdinas siratal mustaqim, katanya gitu kan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah ini jalan yang lurus. Waduh, saya mikir terus tuh Pak, wah galau saya pikiran saya. Saya pulang, saya diam, Nah, sahabat, selanjutnya dia menerjemahkan tadi surat Az-Zukhruf ayat 61 berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, bahwa katanya beliau itu mengetahui tentang kiamat. Dia melesetkan ayat yang sebetulnya bukan seperti itu. Jadi seharusnya wa innahu la ilmun lis-sa'ah, sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Bukan Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Sekelas malaikat pun yang sangat dekat dengan Allah, malaikat tidak tahu datangnya kiamat itu kapan. Tetapi tanda-tanda kiamat itu ada, salah satunya nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah itu menjadi pratanda bahwa kiamat itu sangatlah dekat, karena Nabi Isa turun itu kan salah satu pertanda kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya dunia dan seisinya. Itu bukan Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Maka hati-hati. Kita harus banyak mempelajari Al-Quran, terjemahnya, tafsirnya, kemudian asbabun nuzulnya, supaya kita selamat dari kecohan-kecohan seperti ini, hadirin. Nah, minggu ke-7 itu Pak, saya dapat di surat Al-Ahqaf ayat 9. Itu perkataan Muhammad. Dia bilang begini, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu, katanya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak tahu, aku hanyalah seorang memberi peringatan yang memperjelas, katanya. Lah, wah, dia aja nggak tahu gimana kita, gitu loh. Dia nggak tahu gimana kita yang mau tahu. Waduh, nggak benar nih. Udah langsung saya tutup. Saya pulang udah selesai pengajian, saya pulang. Saya bilang, Tuhan, udah saya nggak mau ngaji lagi Tuhan. Nah sahabat, tadi sudah kita dengarkan penjelasan si ibu ini mengenai surat Al-Ahqaf ayat ke-9. Katanya Nabi SAW itu tidak tahu kenapa harus kita mengikutinya, gitu kan. Masya Allah.
Kalau misalkan kita melihat terjemahnya secara utuh dan tidak ditambah-tambahkan atau dikurangi, maka terjemahnya seperti ini. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak tahu, akan tetapi dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memberikan peringatan. Jadi sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, memang tidak tahu. Tetapi karena ada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu wahyu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tahu. Jangan disalahartikan. Nabi saja tidak tahu, kenapa kita harus mengikutinya? Masya Allah. Jelas-jelas kok di ayat lain mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata bukan dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing langsung oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul tentang agama Islam ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul tentang apa yang ada dalam Al-Quran ini. Maka hadirin rahimakumullah, sejatinya kita sebagai umat Islam dari sekarang kita niatkan untuk belajar Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran saja yang dibaca, tetapi kita pelajari isi Al-Quran dengan mempelajari terjemahnya, dengan mempelajari tafsirnya, bahkan asbabun nuzulnya. Kalau misalkan kita ada kesempatan waktu, bisa membahas atau belajar ilmu-ilmu yang mendukung tentang Al-Quranul Karim. Maka insya Allah tauhid kita akan semakin mantap, keilmuan kita tentang Al-Quran akan semakin bagus, semakin baik insya Allah. Maka sahabat, semoga bermanfaat. Sebetulnya masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilontarkan oleh si ibu ini, tetapi mudah-mudahan ini menjadi tameng untuk kita, sehingga kita dalam beragama Islam semakin mantap, semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.